Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, Stambuk F1111181155. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 manajemen investasi properti, di mana yaitu menghitung daya ungkil sebuah properti, yaitu rumah. Langsung saja, soal nomor 1, hitung daya ungkil pembelian ruko 600 juta rupiah dan kemudian dijual setelah 12 bulan dengan harga 700 juta rupiah. Banding uang muka 30% dan 50% dan bunga pinjaman cicilan 1% per bulan. Jadi, diketahui pada soal pertama, harga beli suatu ruko, suatu properti tersebut adalah 600 juta rupiah. Ada uang muka pertama yaitu 30% sebesar 180 juta rupiah. 180 juta rupiah ini adalah 30% dari 600 juta rupiah. Kemudian yang kedua menggunakan uang muka dengan 50% yaitu 300 juta rupiah. 50% dari 600 juta rupiah, kemudian dengan bunga pinjaman 1%. Kemudian harga jual 700 juta rupiah. Mengalami kenaikan, yaitu dengan rumus akhir pembelian dikurang dengan awal penjualan dibagi dengan awal pembelian kemudian dikali dengan 100%, di mana akhir pembelian yaitu 700 juta tadi setelah 12 bulan kemudian dikurang dengan awal penjualan senilai 600 juta rupiah kemudian dibagi dengan awal pembelian dengan harga 600 juta rupiah kemudian dikali dengan 100%. Jadi di sini didapatkan keuntungan sebesar 100 juta rupiah, yaitu 16,67% dari harga awal penjualan. Jadi keuntungannya itu 100 juta rupiah dengan kemudian dengan imbal hasil pertama, yaitu keuntungan dikurang dengan uang muka pertama, yaitu uang muka pertama tadi sebesar 30%, yaitu sekitar 180 juta rupiah sebesar 56%. Kemudian imbal hasil yang kedua dari uang muka 50%, yaitu menjadi keuntungan dikurang uang muka yang kedua sama dengan 33%. Jika bunga pinjam 1% per bulan, maka uang cicilan yang harus dibayarkan adalah, jadi dengan uang muka pertama tadi, yaitu 180 juta rupiah dibahagi 12 bulan sama dengan 15 juta rupiah. Kemudian bunga per bulan, yaitu 1% sama dengan 300 juta rupiah dikali dengan uang muka pertama tadi sebesar 30% itu 180 juta dikali dengan 1%, yaitu hasilnya 1.800.000, sehingga bunga pinjaman cicilan per bulannya adalah 1.800.000 rupiah. Kemudian dengan menggunakan uang muka yang kedua, yaitu 300 juta rupiah atau sekitar 50% dari harga jualnya dibahagi dengan 12 bulan, kemudian hasilnya sama dengan 25 juta rupiah. Dengan bunga per bulan 1%, yaitu menjadi 300 juta rupiah dikali dengan 1%, hasilnya sama dengan 3 juta rupiah. Sehingga bunga pinjaman cicilan per bulannya adalah 3 juta rupiah. Kemudian masuk ke soal yang kedua, yaitu harga tanah senilai 100 juta rupiah, harga tanah senilai 100 juta rupiah, bunga nominal untuk cicilan 12% per tahun. Berapakah bunga efektif bila digandakan setiap bulan? Jadi diketahui harga tanah sebesar 100 juta rupiah, kemudian bunga nominal 12%, kemudian frekuensi penggandaannya sama dengan 12, karena 12 bulan dalam 1 tahun. Kemudian penyelesaian, uang muka, bunga nominal dikali dengan harga tanah, di mana bunga nominal di sini
12%, kemudian dikali dengan harga tanah yaitu 100 juta rupiah, sama dengan 12 juta rupiah. Harga cicilan. Harga tanah dikurang dengan uang muka. Jadi harga tanah tadi 100 juta rupiah dikurang dengan uang muka 12 juta rupiah sama dengan 88 juta rupiah. Bunga efektif bila digandakan per bulan dari buku rekayasa halaman 28 tabel 2.3 sebagai berikut. Per bulan bunganya itu 10%. Kemudian bunga efektifnya 10%. Per 3 bulan 11,50%, per 6 bulan 12,00%, kemudian per 12 bulan 12,50%. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tugas 2 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.